Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang bonsai cokan. Nah, kenapa selama ini banyak dari teman-teman kita yang tidak terlalu menyukai bonsai cokan? Hal inilah yang akan saya bahas sekarang. Namun sebelum itu, mari simak dulu video ini. Saya akan menceritakan kisah perjalanan dari bahan bonsai loa ini. Nah, sekarang karena pertumbuhannya sudah kurang subur, jadi saya akan melakukan pergantian media. Tapi sebelum itu saya akan mempruningnya dulu teman-teman. Sebelum kita membahas kenapa atau apa alasan teman-teman kita jarang menyukai bonsai cokan, kita simak dulu video ini agar ada hiburan untuk teman-teman semua. Nah, bahkan bonsai loa ini saya tangani sudah hampir 3 tahun teman-teman. Atau saya pelihara sudah hampir 3 tahun. Untuk penanganan bahan bonsai loa ini saya tangani tanpa menggunakan kawat. Saya menggunakan teknik cutting. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak proses penanganannya dari awal di video saya yang lain. Saya sudah buatkan dokumentasinya agar ada kenang-kenangan tentang perjalanan dari bahan bonsai loa ini. Oh iya, untuk penanganan dari bahan bonsai loa ini, saya pelihara hanya di dalam pot. Itulah penyebab dari keterlambatan perkembangan dari bahan bonsai loa ini. Di samping juga kekurangan pencahayaan, saya juga kewalahan pemupukan teman-teman. Kewalahan pembiayaan tentang pemeliharaan bonsai. Karena di samping saya menangani bonsai, saya juga ada kesibukan lain yang lebih penting yang harus saya lakukan. Makanya bahan-bahan saya kebanyakan agak terbengkalai teman-teman. Itulah sebabnya kenapa saya agak jarang mengupdate perkembangannya. Karena perkembangannya agak lambat. Nah, untuk proses pemruningannya sudah hampir selesai. Selanjutnya saya akan lakukan penyeleksian cabang-cabangnya. Ada juga satu cabang yang masih di los, yaitu di bagian backgroundnya. Itu sebelumnya perkembangannya sangat lambat. Sekarang pertumbuhannya sudah agak seimbang dengan cabang-cabang yang lain. Jadi saya akan memangkasnya. Oke, sambil melihat proses penanganan dari bahan bonsai loa ini, sekarang saya akan ajukan pendapat tentang kenapa kebanyakan dari teman-teman kita jarang yang suka bonsai bergaya cokan. Nah, salah satu alasannya menurut saya, karena tumbuhan di Indonesia adalah tumbuhan tropis, jarang yang bergaya cokan. Makanya kalau seperti loa dibentuk cokan, itu kayaknya agak lucu teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena kebanyakan dari loa saya lihat di alamnya tidak ada yang bergaya cokan. Kecuali kalau loa itu masih berumur muda. Nah, teman-teman jangan tiru kenapa saya membuat loa cokan. Ini alasannya sederhana sebenarnya teman-teman. Dulunya karena pertumbuhan dari bahan bonsai loa ini sangat subur, jadi saya kasihan memotongnya. Memotong batang utamanya maksudnya. Jadi lama-kelamaan kadung kasihan, makanya saya biarkan bergaya cokan. Nah, menurut teman-teman apakah cocok loa dipakai cokan atau tidak? Teman-teman bisa ajukan pendapat di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan bahas alasan kedua kenapa teman-teman kita jarang yang menyukai gaya cokan.
Sebenarnya kebanyakan saya lihat, sepengetahuan saya atau sepengalaman saya berjalan-jalan melihat pameran, jarang ada gaya cokan yang mendapatkan predikat baik sekali teman-teman, atau best in show istilahnya. Nah, karena bonsai cokan jarang yang mendapatkan predikat baik sekali, makanya jarang ada yang meniru teman-teman. Karena biasanya kita meniru adalah meniru bonsai-bonsai yang mendapatkan predikat terbaik. Nah, itu adalah beberapa alasan yang dapat saya ajukan pada teman-teman semua. Nah, sedangkan di pameran, untuk saat ini yang saya tahu, pameran itu membandingkan gaya bonsai antara cokan dengan informal, demikian pula bunyin dengan informal, bunyin dengan cokan. Saya belum pernah melihat khusus kalau bonsai cokan disandingkan dengan cokan atau dinilai sesama cokan. Demikian pula bunyin sesama bunyin. Sedangkan informal, khusus informal, saya belum pernah melihat pameran semacam itu, teman-teman. Jadi itu kayaknya susah menilainya. Itu dewan juri memerlukan pemikiran yang berat untuk menilainya, karena gaya-gaya bonsainya berbeda-beda. Tapi kalau seandainya pendapat saya ini boleh dijadikan masukan, alangkah baiknya ke depannya kalau pameran itu khusus disandingkan atau diadu antara cokan sesama cokan, antara bunyin sesama bunyin, demikian pula gaya-gaya yang lain, sehingga kedepannya ada juara di antara cokan, mana cokan yang terbaik, mana bunyin yang terbaik di antara bunyin, mana informal yang terbaik di antara informal. Ya, ini hanya pendapat sih. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pendapat apakah setuju atau tidak, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang setuju, bilang setuju. Bagi teman-teman yang kurang setuju, tulis juga alasannya kenapa. Barangkali kita bisa berdiskusi. Nanti saya akan usahakan untuk membalas komen teman-teman semua. Oke, sekarang sudah saya jelaskan pendapat saya. Kenapa teman-teman kita jarang yang menyukai gaya cokan. Sekarang kita lanjutkan untuk penanganan bahan bonsai loa ini.
Oke, demikianlah proses penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu perkembangan dari bahan bonsai loa ini selanjutnya, teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru tentang pengupdatean bahan bonsai loa ini. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.